Halo semua, kembali lagi ke channel saya, Ladang Alam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, tolong di like ya teman-teman, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan setiap perkembangan atau update dari channel ini dan teman-teman bisa mendapatkannya. Kali ini saya membahas soal tuduhan yang ditujukan bagi gereja jika kisah Yesus adalah copycat atau tiruan dari kisah lahirnya Horus, sang dewa matahari Mesir. Tuduhan ini dimulai dari masa kecil Musa di Mesir, di mana ada anggapan bahwa Musa mengambil kisah kelahiran juru selamat Mesir, yaitu Horus, dan diimplementasikan di dalam kisah penantian Mesias di agama Yahudi. Jadi para pengkritik agama Kristen menganggap Musa mengkopi juru selamat Mesir, yaitu Horus itu sendiri, menjadi kisah penantian juru selamat Israel, yaitu Mesias. Karena latar belakang Musa sebagai pangeran Mesir, mereka menganggap Musa mengetahui cerita Horus yang lebih detail. Sebelum kita ceritakan dulu tentang asal-muasal kisah Horus ya teman-teman. Kisah tentang dewa-dewi Mesir dimulai dari kisah Dewi Langit Nut dan suaminya Dewa Bumi Geb, mempunyai 4 orang anak, yaitu Nephthys, Set, Isis, dan Osiris. Mereka bersaudara kandung dan saling menikah satu sama lain. Dewi Nephthys bersuamikan Dewa Set dan Dewi Isis bersuamikan Dewa Osiris. Tetapi Nephthys dan Set saling membenci, sedangkan Osiris dan Isis saling mencintai. Maka Set jatuh cinta dengan saudarinya Isis. Suatu malam, Nephthys menjebak Dewa Matahari Ra, yaitu kakeknya, ayah dari Dewa Bumi Geb, untuk menyusup ke tubuh Dewa Osiris. Jadi semacam seperti dirasuki teman-teman, dan tidur dengan saudaranya itu. Sehingga Dewi Nephthys hamil akibat perbuatan Dewa Osiris yang telah dirasuki oleh kakeknya Dewa Ra. Dan dia menyembunyikan kehamilannya di dalam kegelapan, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu kalau ia hamil. Maka lahirlah Dewa Anubis sebagai Dewa Alam Maut. Sementara Dewa Set yang penuh iri kepada Dewi Osiris menjebak saudaranya itu dan membuatnya menjadi mabuk dan menguncinya di dalam sebuah peti mati yang memang sengaja dibuat untuk menjebak saudaranya itu. Dan peti itu dikunci dengan menggunakan sihir sehingga Osiris tidak mampu membukanya kembali. Maka Dewa Osiris terkurung di dalam peti itu sampai mati kehabisan nafas. Lalu peti itu dibuang ke sungai Nil menuju ke laut sehingga Dewi Isis tidak bisa menemukan suaminya kembali. Selama berbulan-bulan Dewi Isis mencari suaminya, menangis, dan akhirnya burung-burung sangat tidak tega melihat kondisi Dewi Isis. Maka burung-burung itu menuntunnya menemukan jenazah Osiris. Saat Dewi Isis sedang mempersiapkan penguburan yang layak buat suaminya, Dewa Set berubah menjadi serigala karena ia mencium bau jenazah Osiris. Lalu dengan cepat ia datang, menghampiri jasad Dewa Osiris dan mencabik-cabiknya menjadi 42 bagian, lalu membuangnya ke seluruh penjuru bumi. Ketika Dewi Isis kembali, dan ia menjadi sangat sedih karena jenazah suaminya yang sudah tercabik-cabik. Melihat Isis saudarinya sangat bersedih, Nephthys menolong Isis mengumpulkan potongan jasad Osiris tanpa sepengetahuan Set suaminya. Tetapi masih ada satu bagian yang hilang yang tidak ditemukan untuk dapat membangkitkan Dewa Osiris kembali, yaitu kemaluan Osiris. Lalu Isis menyanyikan nyanyian burung iblis yang diajarkan oleh Dewa Thoth, yaitu Dewa Pengetahuan. Maka Thoth datang dan memberikan kemaluan emas kepada Dewi Isis yang digunakan untuk membangkitkan Dewa Osiris. Tetapi Dewa Osiris hanya bisa bertahan hidup selama 1 malam saja. Saat itu adalah saat yang paling membahagiakan antara Dewi Isis dan Dewa Osiris, di mana cinta mereka saling berpadu satu sama lain sepanjang malam, hingga akhirnya di pagi hari Osiris dan jasadnya menghilang, dan Osiris menjadi dewa di alam maut bersama Dewa Anubis, keponakannya atau mungkin anaknya dari Dewi Nephthys. Maka Dewi Isis hamil. Ia harus bersembunyi dari Dewa Set saudaranya dan mengganti namanya menjadi Mrea, yang artinya yang dikasihi, dan mengatakan bahwa ayah dari kandungannya ini adalah Sem. Sebagai catatan,
Set adalah nama lain dari dewa Geb, yaitu dewa bumi yang adalah ayah dari Isis dan Osiris. Tiba hari saat Isis melahirkan di dalam sebuah gua di tengah rawa, maka lahirlah seorang bayi laki-laki yang dinamai Horus. Bayi itu harus disembunyikan ibunya di dalam semak-semak papirus di Mesir, karena ancaman pembunuhan dari pamannya dewa Set yang sudah mengetahui kelahiran dewa Horus. Dan Isis mengajari dewa Horus ilmu sihir sampai berusia 12 tahun. Di dalam sebuah buku karangan Akarya, dikatakan bahwa Horus mengajar di rumah-rumah ibadat dan dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes atau Yohanes Pembaptis. Tetapi dalam naskah aslinya, di dalam hieroglif, tidak ditemukan kisah ini, hanya di dalam buku karangan Akarya. Dewa Horus mempunyai murid dan mengajar mengelilingi Mesir, sehingga dewa Horus digelari dengan huruf KRST yang dibaca Kris. Di dalam buku-buku Akarya dan Messi, digambarkan juga bahwa murid-murid dewa Horus ada 12 orang, dan dewa Horus bekerja sebagai penjala ikan di sungai Nil, dan dia berjalan di atas air, membangkitkan seorang yang meninggal bernama El Osiris atau Lazarus, disebut sebagai anak suci, dan berkhotbah di atas bukit, dan terakhir adalah mati di kayu salib, lalu bangkit dari kematian, mengalahkan pamannya yaitu dewa Set. Lalu Horus naik ke langit menjadi dewa Horusra atau dewa matahari, menggantikan dewa matahari sebelumnya yaitu Ra yang telah meninggal. Jika kita simak cerita tentang dewa Horus, ada banyak kesamaan ya teman-teman dengan cerita dan kelahiran dan wafatnya Yesus Kristus. Polemik antara Yesus dan Horus sebenarnya diawali pada tahun 1907 oleh seorang yang mengaku sebagai ahli Mesir bernama Gerard Messi, menerbitkan sebuah buku bertajuk Ancient Egypt: The Light of the World yang menyimpulkan bahwa Yesus mempunyai akar mitologis yang sama dengan Horus. Lalu pada tahun 1999, De Murdoch atau Akarya melanjutkan pemikiran Messi yang menerbitkan sebuah buku berjudul The Christ Conspiracy, The Greatest Story Ever Told, mengatakan bahwa Yesus adalah mitos yang direkayasa dari kisah Mesir Horus. Dan untuk melanjutkan pemikirannya, ia menerbitkan kembali buku di tahun 2009 berjudul Christ in Egypt, The Horus Jesus Connection. Lalu ada buku lain yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh seorang mantan pendeta Anglikan Kanada, dan ia seorang jurnalis juga bernama Tom Harper, berjudul The Pagan Christ, yang menunjukkan akar-akar Kristen dan Yudaisme di dalam agama Mesir. Jadi teman-teman, polemik antara Yesus dengan Horus itu bukan merupakan cerita lama, tetapi cerita baru dari buku-buku karangan-karangan orang-orang tersebut. Ada beberapa kesamaan menurut para penulis di antara Yesus dengan Horus, yaitu memiliki ayah dewa atau Allah, lahir dari perawan, lahir di kandang domba, keturunan raja, memiliki orang tua bernama Maria dan Yosef, kelahirannya diberitakan malaikat, dikunjungi para majus, lahir pada 25 Desember, terancam pembunuhan saat ia lahir, di usia 12 tahun mengajar di Bait Suci, dibaptiskan di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, bergelar Kristus, dan seorang penjala ikan, punya 12 murid, bisa berjalan di atas air, membangkitkan Lazarus, dan disebut sebagai anak Allah atau anak kudus. Dan terakhir, mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga, naik ke surga dan menjadi penguasa surgawi. Itu adalah klaim-klaim yang ditulis oleh penulis-penulis tersebut yang menyamakan antara Yesus dengan Horus. Di dalam bahasan ini, para ahli Alkitab menyangkal semua klaim-klaim dari para penulis tersebut. Yaitu yang pertama, Horus tidak lahir pada tanggal 25 Desember dan diangkat menjadi Horusra atau dewa matahari atau dewa terang atau dewa cahaya, sama seperti Yesus yang dianggap sebagai anak terang. Sebenarnya ini adalah klaim yang mengada-ngada. Horus lahir di bulan Khoyak yang jatuh di dalam bulan Oktober atau November, bukan Desember atau yang seperti yang diklaim selama ini. Yang kedua, dari cerita sebelumnya Horus adalah anak dari Osiris dan ibunya adalah Isis, yaitu dewa-dewi Mesir. Sedangkan Yesus tidak disebutkan memiliki orang tua dewa atau dewi,
melainkan Allah yang berinkarnasi ke dalam manusia melalui rahim seorang manusia, yaitu Maria. Yang ketiga, Horus tidak lahir dari seorang perawan karena Isis dan Osiris adalah pasangan suami istri dan melakukan hubungan selayaknya suami istri seperti yang telah dikisahkan sebelumnya. Namun Yesus lahir dari seorang perawan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri tanpa peran seorang laki-laki, dan hanya karena kuasa Allah maka Maria mengandung bayi Yesus. Yang keempat, kisah tentang Isis menyamar menjadi Maria yang artinya dikasihi dalam bahasa Mesir. Sedangkan Maryam atau Maria adalah nama dalam bahasa Ibrani yang sangat berbeda akar kata bahasanya antara Maria dengan Maria atau Maryam. Lalu Seth adalah ayah dari Osiris dalam bahasa Mesir, tidaklah sama dengan Yosef suami Maria dalam bahasa Ibrani, karena itu pun mempunyai akar kata yang berbeda. Sehingga tidak bisa disamakan antara Maria dengan Maria, Yosef dengan Seth, seperti kita menyamakan nama Hadi dengan Adi, atau Hadi dengan Adil yang berarti besar dan adil adalah merupakan kata yang berbeda. Yang kelima, dalam kelahiran Horus, tidak ada kisah yang mengatakan bahwa malaikat memberikan kabar sukacita kepada para gembala hingga orang Majus datang mengunjungi kelahirannya Horus. Dan bintang Majus dalam sabuk Osiris yang muncul di Mesir pada saat kelahiran Yesus Kristus tidak muncul pada saat kelahiran Horus. Dan tidak pernah dikisahkan di dalam kisah kelahiran Horus juga akan muncul bintang Majus yang menuntun para Majus menuju ke tempat Horus dilahirkan. Kisahnya itu tidak ada, itu hanya bualan belaka. Yang keenam, kisah kelahiran Horus di dalam gua di rawa-rawa, sehingga tidak terdapat para gembala yang bisa mengembalakan domba di rawa-rawa. Bayangin saja teman-teman, kalau para penggembala mengembalakan domba di rawa-rawa, udah pasti dombanya tenggelam. Jadi tidak mungkin para gembala mengembalakan domba di rawa-rawa. Sedangkan Yesus lahir di kandang domba di sebuah kota bernama Bethlehem. Berarti Yesus lahir di kota, tidak di rawa-rawa atau di pelosok. Dan ia lahir di kota yang bernama Bethlehem, yang berarti rumah roti. Ini sebuah nubuat karena Yesus mengatakan dirinya adalah roti kehidupan. Yang ketujuh, dikatakan bahwa keduanya lahir dari keturunan raja. Jika Horus memang benar bahwa ayah ibunya adalah raja dan ratu yang berkuasa di Mesir, karena dikisahkan bahwa dewa dan dewi menjadi raja dan ratu. Sedangkan Yesus hanya mempunyai garis keturunan dari Raja Daud dan bukan pewaris tahta kerajaan sama seperti Horus. Yang kedelapan, Horus mengajar di Bait Suci di usia 12 tahun, lalu menghilang di usia 12-30 tahun. Di dalam cerita Horus tidak ada catatan yang mengatakan seperti itu, bahwa Horus mengajar di Bait Suci di usia 12 tahun, sama seperti Yesus mengajar di Bait Suci di usia 12 tahun. Horus menghilang hingga usia 30 tahun karena ia harus belajar kepada ibunya ilmu sihir untuk mengalahkan Set pamannya. Sedangkan Yesus di usia 12-30 tahun membantu ayahnya, yaitu Yosef, sebagai tukang kayu. Yang kesembilan, Horus dipanggil melayani di usia 30 tahun dan dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak ada kisah yang menceritakan bahwa Horus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, karena Sungai Yordan letaknya ada di Palestina, sedangkan Horus letaknya adalah di Mesir. Bangsa Israel pada saat itu butuh 40 tahun untuk melangkah dari Mesir ke tanah perjanjian di Palestina. Jadi tidak mungkin bahwa Horus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Sedangkan tokoh Yohanes atau Yohanes yang dikatakan mendapatkan sihir saat ia menelan kemaluan Osiris suami Isis yang telah dipotong-potong oleh Set dan dibuang ke Sungai Nil. Sebagai bukti dukungan Yohanes pada Horus, maka Yohanes, si dewa ikan, berjanji mengajarkan sihir kepada Horus supaya Horus bisa mengalahkan Set. Yang ke-10, Horus mempunyai 12 murid yang sama seperti Yesus. Ini juga tidak sama, justru Horus mempunyai 14 murid yang disebut
Herusemsu, yang terdiri dari 4 orang manusia, seorang tukang besi yang diangkat jadi dewa, dan 10 orang dewa. Horus mengajarkan berperang kepada murid-muridnya untuk persiapan melawan Set dan pengikutnya. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan berperang, tetapi mengajarkan kabar baik dan penyelamatan oleh karya Allah. Yang ke-11, Horus berjalan di atas air sama seperti Yesus. Ceritanya justru tidak seperti itu, teman-teman. Horus tidak pernah berjalan di atas air. Tidak ada bukti otentik yang menunjukkan cerita bahwa Horus berjalan di atas air. Tetapi justru Horus memang diceritakan masuk ke dalam air untuk menemui dewa ikan yaitu Oannes, untuk menagih warisan yang ditinggalkan ayahnya yaitu penisnya yang telah dimakan Oannes. Oannes tidak bisa mengembalikan itu kepada Horus. Sebagai gantinya, Oannes berjanji mengajarkan ilmu sihir kepada Horus. Yang ke-12, Horus membangkitkan Lazarus atau El Osiris atau Dewa Osiris yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Lazarus. Ini juga klaim ngawur, teman-teman, karena tidak ada cerita bahwa Horus membangkitkan orang mati. Penyebutan El di dalam nama El Osiris, yang El sendiri berasal dari akar kata Ibrani yang berarti Tuhan. Dan di dalam nama Lazarus, La berbeda dengan El, dan itu punya arti yang berbeda. Tetapi kalau kita letakkan di dalam kata Mesir, El dalam bahasa Mesir yang berarti tidak punya arti, beda dengan El dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani yang berarti dewa. Sehingga bisa dianggap klaim ini sebuah cocokologi. Horus tidak pernah membangkitkan Osiris ayahnya dari kematian, karena Osiris adalah dewa kematian. Lucu ya, dewa kematian dibangkitkan. Kalau begitu bukan namanya dewa kematian ya teman-teman. Yang ke-13, Horus tidak mati di kayu salib dan bangkit lagi pada hari ketiga. Di dalam buku kematian bangsa Mesir yang mencatatkan semua kisah dewa Mesir atau tidak dikisahkan bahwa Horus mati. Memang terjadi pertempuran antara Horus dan dewa Set akhirnya. Di sana Horus digambarkan kehilangan sebelah matanya, yaitu mata pengetahuan. Maka kita sering melihat gambaran Horus adalah gambaran tentang satu mata atau mata segalanya. Dan Set kehilangan kelaminnya. Yang dimaksud dengan di sini kehilangan kelaminnya adalah kehilangan kekuasa dan powernya dan menjadi kekalahan total bagi Set. Yang ke-14, disebutkan Horus disebut KRST atau Kris, yang dalam bahasa Mesir itu artinya penguburan. Berbeda dengan Kris milik Yesus Kristus yang dalam bahasa Yunani yang berarti Mesias atau yang diberkati atau yang diurapi. Jadi arti Kris dalam bahasa Mesir dengan Kris dengan bahasa Yunani itu sangat berbeda, karena bahasa Yunani Kris itu adalah penerjemahan dari bahasa aslinya yaitu Mesias. Yang ke-15, ada satu lagi soal Oannes atau Yohanes Pembaptis, di mana di sini ada paham cocokologi yang dilakukan oleh para penulis buku tersebut. Karena penyebutan dewa Oannes bukan dari budaya Mesir, melainkan budaya Yunani. Dewa ikan Mesir itu justru dipanggil dengan sebutan Hatmehit. Dia seorang wanita, bukan seorang pria yang digambarkan sebagai dewa. Ia seorang istri Hathor, seorang dewa yang lain. Maka ini juga disebut cocokologi, teman-teman. Dikisahkan setelah Horus mengalahkan Set yang diplesetkan menjadi setan, kisah Musa di Mesir seolah-olah Musa membawa kisah itu dan diceritakan kepada bangsanya, bangsa Mesir, dan dibumbui tentang kedatangan Mesias yang membawa keselamatan bagi bangsa mereka. Padahal Horus tidak pernah mati demi menebus dosa manusia sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. So, teman-teman, jangan ikut-ikutan terpengaruh ya dengan paham cocokologi yang beredar di dunia maya maupun dari omongan orang lain. Mari berpikir kritis, karena orang yang berpikir kritis akan mencari kebenaran
bukan pembenaran. Sampai jumpa lagi di dalam pembahasan berikutnya ya. Bye-bye.